Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita anime yang berjudul Tekken Bloodline. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku. Cerita ini dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Kazama Jin yang merupakan tokoh utama dalam cerita ini. Jin sedang dibully oleh anak-anak yang merupakan penduduk setempat. Bukannya Jin tidak bisa melawan, namun petuah sang ibu membuat Jin tidak bereaksi. Alhasil, Jin yang bisa bela diri akhirnya dipukulin oleh anak-anak kampung. Setelah menghajar Jin, geng anak kampung melarangnya main ke tempat nongkrongan mereka. Orang pendatang seperti Jin kehadirannya sangat tidak diinginkan. Akan tetapi Jin bangkit dari teparnya dan membuat geng anak kampung itu kesal. Sehingga perkelahian tidak mungkin terhindarkan lagi. Kali ini Jin melakukan perlawanan. Sekali serang Jin langsung menumbangkan si gendut. Lantas lainnya tidak pasrah begitu saja. Sayangnya kekuatan mereka tidak sebanding dengan Jin. Alhasil semuanya pada KO dibuat oleh Jin. Namun Jin masih ingin memukul si anak yang hendak menyerangnya dengan kayu. Akan tetapi ibunya Jin bernama Kazama Jun menghentikan aksi putranya. Lantas Jin mengeluh kenapa ibunya tidak membiarkan Jin membalas perbuatan orang yang sudah merisaknya. Mendengar keluhan anak semata wayangnya, Jun menasehati ada kalanya di pertarungan harus menahan amarah. Dilihat dari kondisi si pembuli, dia tidak lagi dapat melakukan perlawanan. Harusnya ketika seperti itu, Jin mesti menyudahi aksinya. Jun ingin anaknya paham timing kapan menyerang dan kapan harus berhenti. Mendengar omongan sang ibu, Jin tidak lagi membantah. Sesampainya di rumah, Jun memberikan petuah kepada Jin. Jin sebaiknya memahami alasan geng anak kampung membencinya. Karena Jin bukanlah penduduk lokal yang kapan saja meninggalkan desa. Sementara geng anak kampung mereka lahir, besar, menua, dan mati di tempat ini. Sedangkan Jin memiliki masa depan tidak terhingga. Peluang berkeliling dunia amat besar. Tentu saja adanya kecemburuan di hati geng anak kampung. Sebab hal yang tidak dapat digapai geng anak kampung, tapi Jinnya punya harapan untuk mencapainya. Ucapan sang ibu amat masuk ke logika Jin, sehingga Jin tidak lagi membantah omongan ibunya. Lalu Jun mengingatkan putranya harus mampu mengendalikan diri karena musuh terbesar Jin adalah dirinya sendiri. Hari ini Jin telah kalah mengontrol amarah yang ada pada dirinya. Kalau Jin bisa mengalahkan diri sendiri, nantinya akan bisa melihat hal besar di hidupnya. Setelah itu, Jun menyuruh putranya belajar matematika atau bahasa Inggris. Jin maunya mereka latihan bela diri, akan tetapi sang ibu mendahulukan pelajaran teori. Usai belajar, Jun mengajak Jin latihan tanding. Tujuannya adalah mengajarkan gerakan bela diri dari praktik langsung. Kemudian Jin mulai melakukan serangan, tapi sayangnya secara gampang bisa ditangkis oleh ibunya. Di situ Jun mengingatkan putranya harus mampu mengendalikan emosi dalam jiwanya. Setelah itu Jin kembali menyerang ibunya. Lagi-lagi Jun menyampaikan hal yang memojokkan Jin. Di selingan laga, Jun memberikan pencerahan untuk menaklukkan pikiran. Jin harus mengalahkan personanya sendiri. Jika Jin teralihkan sama personanya, maka tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi lawan. Kemudian Jun meminta anaknya fokus pada momen ke depan, bukan hari yang dijalani sebelumnya atau hasil yang diinginkan nantinya. Tapi Jin harus bisa menguasai teknik dan juga bentuk. Ketika Jin mencapai momentum tersebut, barulah doi dapat bergerak maju. Setelah mengutarakan petuahnya, Jun memperlihatkan jurus yang belum pernah Jin saksikan, yaitu teknik Kazama Ryuinsei. Sontak saja Jin terkejut dan senang karena berkesempatan memandang ciri khas bela diri keluarga Kazama. Sehabis minum air mineral, Jun mengajarkan anaknya teknik dasar Ryuinsei. Tidak terasa malam menjelang, Jun mengatakan sudah waktunya mereka menghadapi hal yang mendera semua orang. Sontak saja Jin bingung karena tidak mengerti perkataan ibunya.
Ternyata yang Jun maksud adalah rasa lapar. Setelah itu, Jun memasakkan makanan. Tiba-tiba anak yang menyerang Jun pakai pentungan membawa orang tuanya bernama Sira. Di situ Sira meminta Jun meminta maaf kepada anaknya yang telah dibabak belurkan. Sontak saja Jin tidak terima karena dialah korban bully sebenarnya. Lantas Jun menyuruh anaknya meminta maaf. Akan tetapi bagi Sira maaf saja tidak cukup, Jin harus diberikan pelajaran. Ucapan dan juga tindakan Sira yang mengarah kepada kekerasan membuat Jin hendak beraksi. Namun serangan Jun keburu mendarat di tubuh Sira. Kemudian anaknya membawa Sira meninggalkan kediaman keluarga Kazama. Setelah makan malam, Jun menegur anaknya yang tersenyum saat dia menghajar Sira. Menurut Jun, sikap Jin tidaklah baik. Di situ Jun memberitahukan kalau dia tidak mengerahkan kemampuannya. Jun hanya menggunakan bobot Sira untuk menghempaskan si Pak Tua. Sontak saja Jin kaget, ibunya mampu menahan kekuatannya tatkala melancarkan aksi bela dirinya. Tentunya hal itu sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Tiba-tiba saja suasana menjadi horor. Tidak lama terdengarlah suara raungan. Dikira Jin erangan itu milik binatang buas. Tapi ternyata Jin salah. Sumber keributan berasal dari iblis jenis ogre. Lantas Jun meminta anaknya tetap di dalam rumah dalam kondisi apapun, sehingga Jin dilarang menampakkan dirinya. Jika terjadi apa-apa kepada Jun, dia menyuruh putranya menemui pria bernama Heihachi Mishima, di mana beliau adalah kakeknya Jin. Sesudah mengatakan hal itu, Jun segera menemui ogre. Kemudian terjadilah perkelahian di antara dua ras yang berbeda. Si ogre tampaklah sangat kuat, menyebabkan serangan dari Jun tidak terasa baginya. Namun Jun terus berjuang menghadapi ogre demi keselamatan putranya. Suara pertempuran membuat Jin gelisah, sebab dirinya tidak melakukan apa-apa hingga membiarkan ibunya menghadapi musuh sendirian. Di arena kondisi pertarungan semakin memojokkan Jun. Kulit ogre yang tebal dan juga tubuh besarnya tidak sebanding dengan kekuatan Jun. Meskipun sudah tahu peluang menangnya tipis, demi buah hatinya Jun terus bangkit dan melakukan perlawanan. Sampai akhirnya posisi Jun yang tercekik membuat dirinya tidak leluasa, karena dia menahan sakit. Takutnya ibunya kenapa-kenapa, Jin melanggar perintah beliau untuk membantu Jun menghadapi ogre. Sayangnya Jin di mata ogre hanyalah tikus kecil yang siap dibanting kucing. Sang ibu amat cemas, anak semata wayangnya yang menjadi target ogre. Hal itu membuat Jun bangkit kembali. Kali ini gerakan Jun dapat menjatuhkan tubuh besar ogre. Tidak jauh dari tempat Jun dan juga ogre berlaga, terdapat tabung gas yang tidak lama lagi meledak. Di situ Jun tidak membiarkan si ogre lepas dari cengkramannya. Selang beberapa waktu, tabung gas itu menyambar. Saat Jun sadar dari pingsannya, dia tidak mendapati keberadaan ibu maupun si ogre. Hanya jejak dari Jun yang bisa dilihat oleh Jin. Sontak saja Jin menangis setelah kehilangan orang yang paling berharga di hidupnya. Atas saran dari sang ibu, Jun pergi mengunjungi tempat tinggal kakeknya. Akan tetapi kedatangannya selalu saja dicegat. Di hari tersebut sudah ketiga kalinya Jin ditahan, sehingga urusan Jin diberikan kepada pengawal Mishima. Lalu Jin yang tampak seperti gelandangan diragukan keperluannya terhadap pemilik unit mewah tersebut, sehingga Jin dianggap salah masuk tempat. Namun Jin coba menjelaskan identitasnya bahwa dia adalah anaknya Kazama Jun dan juga Mishima adalah kakeknya. Mengetahui nama keluarga Kazama, si pengawal bernama Ganryu tampak terkejut dan tidak lagi mempertanyakan soal Jin. Setelah itu Jin dibawa menemui Mishima di ruangan pribadinya. Melihat gaya gembel Jin, Mishima kaget ada apa bocah jalanan mencarinya. Saat diberitahu dia anaknya Jun, Mishima pun terdiam. Lalu Mishima meminta Ganryu membiarkan Jin tinggal. Sesudah Ganryu pergi, Mishima menyuruh Jin untuk menyerangnya. Sontak saja Jin bingung niatnya bukan mau bertarung, tapi memenuhi perintah ibunya. Akan tetapi Mishima terus memaksa Jin. Karena si bocah tidak mau, Mishima pun langsung menyergapnya.
Alhasil perkelahian antara dua pria yang beda generasi pun terjadi. Sayangnya Jin tidak memenuhi harapan Mishima, membuat Pak Tua meragukan identitas Kazama di diri Jin, sehingga Mishima meminta Jin meninggalkan kediamannya. Lantas Jin pun protes tidak mungkin dia pergi begitu saja. Niat Jin bertemu Mishima karena dia ingin berlatih bela diri, agar Jin bisa membalas kematian ibunya yang dibantai oleh makhluk hijau. Mengetahui fakta Jun dibunuh oleh ogre menyurutkan niat Mishima yang mau mengusir Jin, sehingga Mishima bersedia melatih Jin. Namun dalam menerima pelatihan darinya, Jin harus membulatkan tekad. Selain itu tidak ada kata mundur bila Jin tidak mau mati sia-sia. Hal itu diterima oleh Jin yang dipenuhi dengan dendam pada orang yang memisahkan dia dan juga ibunya. Kemudian diperlihatkan panasnya bara api yang menjadi kesaksian dari kematian ibunya. Di situ Jin meratapi bahwa dia telah kehilangan Jun selama-lamanya. Rasa menyesaknya itu membuat air mata tumpah, meruah begitu saja. Label dari kenangan pahit tersebut menyebabkan Jun ingin wanita bernama Miura menyelamatkan api di kaki celana olahraganya. Lambang api sendiri bukanlah sesuatu yang pantas berada di pakaian anak SMA. Makanya Miura tidak setuju dan dia pun melaporkan permintaan Jin kepada Heihachi. Di situ Miura menyampaikan sudut pandangnya bahwa desain api hanya akan mengundang Jin dalam bahaya. Lantas Heihachi mengatakan sedari awal Jin sudah menjadi incaran, apalagi dalam darah Jin mengalir nama keluarga Mishima. Namun tidak ada salahnya mengikuti pendapat Miura, sehingga Heihachi setuju lambang api tidak menjadi bagian celana olahraga Jin. Di kesempatan itu Heihachi menasehati Jin bahwa tidak ada hal remeh yang menghiasi hidupnya. Jika menginginkan sesuatu, Jin terlebih dahulu harus mengupayakannya. Kalau lambang api yang mau Jin sematkan, maka buatlah dirinya pantas mengenakan label tersebut. Jadi Jin bakal membayarnya dengan tenaga, keringat, dan terkadang menggunakan darahnya. Kemudian latihan Jin bersama Heihachi akan dilangsungkan. Lantas Heihachi membawa Jin ke arena latihan. Tampaklah pemandangan ala Jepang menghiasi aula. Bahkan ada dua lentera besar turut memperindah suasana. Di situ Heihachi mendorong Jin sangat keras, arti dari tindakan arena. Sebab di atas ring tidak ada namanya hubungan pertemanan, percintaan, maupun kekeluargaan. Terutama terhadap Heihachi, Jin lebih mawas diri, karena orang yang ada di hadapan Jin adalah lawan tandingnya. Jadi Jin tidak boleh berpaling dari siapapun. Kemudian Heihachi menjelaskan perbedaan gaya Kazama dan juga gaya Mishima, di mana dari sudut pandang gaya Mishima, gaya Kazama diibaratkan satu pondasi dasar dari teknik bela diri. Bisa dikatakan, gaya Kazama sama seperti melakukan pemanasan sebelum latihan maupun pertandingan dilaksanakan. Sedangkan gaya Mishima nantinya Jin bakalan tahu seiring pelatihan dan juga pertarungan yang dia lakukan. Sebelum berduel, Heihachi menyempatkan diri menjelaskan dua lentera yang menghiasi arena. Kedua benda tersebut adalah hadiah dari Jinpachi Mishima, yaitu kakek buyut Jin. Beliau menyewa pemotong batu paling terampil di seantero Jepang, lalu menugaskan si ahli untuk membuat dua lentera yang indah. Satu di antaranya dihancurkan oleh Jinpachi menggunakan tangan kosong tatkala menyerahkan kedua lentera kepada Heihachi. Tindakan itu Jinpachi lakukan sebagai tanda bahwa dia memiliki kekuatan besar yang merupakan ciri khas bela diri Mishima. Sehingga Heihachi sebagai keturunan Mishima harus memiliki kekuatan yang sebanding dengan nama besar keluarganya. Makanya giliran Heihachi yang mengajarkan gaya Mishima kepada Jin, yaitu kekuatan membangun dan juga menghancurkan. Tujuan Heihachi menyimpan lentera yang sudah hancur sebagai pengingat dirinya akan ajaran mulia Jinpachi. Di situ Heihachi menyatakan tugasnya sebagai pengajar adalah meruntuhkan sekaligus membangun kembali seorang Jin. Agar semangat Jin membara, Heihachi meminta cucunya mengingat bagaimana ketidakberdayaan ketika ogre membunuh Jun. Supaya amarah yang datang bersama kenangan tersebut melahirkan kekuatan dalam diri Jin. Dengan begitu barulah Jin bisa mengalahkan ogre.
Di situ Jin hanya diperbolehkan menggunakan tangannya, baik itu buat menangkis maupun menyerang. Akan tetapi Heihachi boleh memakai segala yang dia punya. Tanpa ampun Heihachi memberikan tekanan melalui tendangan, pukulan, dan juga intimidasi kepada Jin. Terkadang Heihachi menyelingi petuahnya dalam jurus-jurus yang dia sematkan terhadap Jin. Di situ Heihachi membuka cakrawala Jin terhadap dunia yang berisikan banyak ketidakadilan. Jadi Jin tidak boleh menyalahkan dunia, tapi doi harus menjadi kuat agar bisa melalui fase ketidakadilan yang menghiasi kehidupan. Dalam pengajarannya, Heihachi tidak membiarkan Jin bersantai sedikit pun meskipun dihujani rasa sakit akibat terkena hantamannya. Jin dipaksa bangkit dan terus bangkit di dalam kondisi babak belurnya. Kemudian Heihachi kembali memberikan wejangannya. Saat Jin sudah membuktikan tubuh bagian atasnya telah kuat, maka pelatihan akan dialihkan ke tubuh bagian bawah. Sehingga tendangan, sapuan, dan juga penggunaan lutut akan Jin lakukan. Setelah Heihachi menganggap Jin layak, dia akan menggabungkan semua teknik. Jadi setiap serat tubuh dari keseluruhan bodi Jin bergaya Mishima. Lalu Mishima menegaskan mulai sekarang Jin akan mengeraskan, menguatkan, dan juga menempa aliran Mishima di setiap denyut nadinya, sehingga tubuh Jin akan menjadi senjata. Maka, tangkisan Jin berefek separah serangan yang dia lesatkan. Di saat bersamaan teknik pertahanan Jin sama menyakitkan seperti sergapannya. Jika tubuh Jin di kondisi demikian, berarti dia berhasil menguasai bela diri keluarga Mishima. Di arena Jin menuju ruangan lain. Di situ Jin harus bisa menghancurkan samsak kayu-kayu menggunakan tinjunya. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Heihachi. Selain kayu, Jin wajib menghempaskan rentetan samsak yang bergelantungan. Sesudah memakai perantara pelatihan, Jin menguji hasilnya dengan Heihachi. Selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan juga berbulan-bulan, Jin terus mengikuti pelatihan keras gaya Mishima. Namun Jin belum mampu mengalahkan gurunya. Meskipun demikian, setidaknya Jin tidak gampang tumbang seperti sebelum-sebelumnya. Terkadang Jin dapat menahan teknik hebat Heihachi, walaupun ujungnya dia akan babak belur. Kini Jin diminta memperlihatkan kemampuannya melalui batu yang telah disediakan. Sayangnya Jin tidak mampu menghancurkan batu menggunakan tangan kosong. Beda halnya dengan Heihachi, sekali libas, semua batu pecah berkeping-keping. Pandangan itu menakjubkan Jin. Selesai membersihkan diri, Jin ikut makan malam bersama kakeknya. Di situ akan diadakan pertemuan bisnis. Jadi Jin diperintahkan jangan ikut campur. Hanya bila diizinkan oleh Heihachi, barulah Jin bisa terlibat. Tidak lama datanglah rekan bisnis Heihachi. Lalu beliau menunjukkan Leon Tincang. Namun tatkala Heihachi ingin mengambil, rekan bisnisnya tidak mengizinkannya. Soalnya beliau mau uang kesepakatannya ditambah. Tentu saja Heihachi tidak mau, sama saja tindakan itu melanggar kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak sebelumnya. Kemudian Heihachi meminta Jin mengambil Leon Tincang dari tangan si pengkhianat. Terjadilah duel di antara kedua pria. Meskipun menggunakan senjata tajam, si Pak Tua hanyalah seonggok sampah bagi Jin. Sayangnya Jin masih lemah hatinya, makanya dia tidak bisa menghabisi si pengkhianat. Lantas Heihachi menasehati Jin, keraguan hanya akan melemahkannya, sebab Ogre tidak akan mengampuni musuh-musuhnya meskipun di kondisi sekarat sekalipun. Di sini Heihachi memaksa Jin melepaskan ideologi Kazama dalam dirinya dan menerapkan pasifisme Mishima. Keesokan harinya Heihachi menugaskan Miura membawa Leon Tincang ke bagian peneliti. Tujuannya ingin memastikan keaslian benda yang bisa melacak keberadaan Ogre. Tidak lama datanglah Jin ke kantor sebab latihan sorenya dengan Heihachi akan dilakukan. Namun Heihachi meminta Jin menunggunya dalam pose duduk meski tidak memakai kursi. Di situ Miura menceritakan hasil penyelidikan orang-orang kuat yang menghilang secara misterius. Salah satunya adalah King dan juga Li Chaolan. Sesudah mengetahui hal itu, Heihachi meminta Miura terus melanjutkan penyelidikannya. Melihat duduk Jin selayaknya di atas kursi, Heihachi memujinya. Posisi Jin yang tidak bergeming menunjukkan Mishima telah mengakar pada cucunya.
Di kesempatan itu Jin menanyakan soal orang hilang yang kemungkinan dilenyapkan oleh ogre. Lantas Heihachi meminta Jin fokus pada latihan ketimbang mengurusi ogre. Karena sudah waktunya latihan, Heihachi dan juga Jin berada di arena. Sebelum duel dilakukan, Heihachi menegaskan saatnya Jin menunjukkan seluruh kemampuannya. Jangan sampai Jin tidak pantas menyandang nama besar Mishima maupun Kazama. Jika Jin tidak memperlihatkan kelayakannya, dia tidak akan bisa berada di keluarga Mishima lagi, bahkan tidak berkesempatan mengalahkan ogre. Kemudian pelatihan dilangsungkan di mana Jin diperbolehkan menggunakan kakinya. Lantas Jin melesatkan tendangan yang berakhir dengan hempasan dirinya. Lalu Heihachi menyuruh Jin bangkit. Kemudian Jin menguatkan tekad agar dia menggapai kekuatan yang dia inginkan. Setelah melanjutkan laga, Jin terus menyerang dan lagi-lagi dia dikalahkan. Usai menguji kekuatannya, Jin melakukan latihan tambahan di mana dia meluruskan tangannya yang dibebankan sama rantai. Di situ Jin harus menahan lengannya agar tidak jatuh. Dari ruangan latihan, Jin kembali ke arena untuk menguji daya tempurnya. Selama berhari-hari sampai berbulan-bulan, Jin terus mengasah kemampuannya melalui pelatihan maupun pengujian di atas ring. Terkadang Jin berlaga dengan partner lainnya seperti Hwoarang. Waktu-waktu yang Jin lalui diisi dengan latihan kerasnya. Tidak terasa buah dari tekad dan juga kesabarannya membuat Jin bisa menghancurkan kayu, menggempaskan samsak, dan juga memecahkan batu hingga berkeping-keping. Kini duel penentuan Jin layak atau tidaknya akan dilangsungkan. Di situ Heihachi mengatakan sudah 4 tahun Jin berada di keluarga Mishima. Heihachi ingin melihat bisakah keluarga Mishima mengadakan turnamen Raja Tangan Besi yang biasanya mengundang kedatangan ogre. Lalu pertarungan yang disaksikan oleh Miura dan kawan-kawan terjadi sangat sengit. Tampak Jin yang sudah mengenakan lambang api di celana olahraganya telah mengeluarkan aura sejati Mishima di setiap gerakannya, sehingga baik Heihachi maupun Jin bertarung dengan seimbang. Walaupun pukulan Heihachi sempat mengenai Jin, tapi tidak melemahkan pertahanan cucunya itu. Bahkan lambang api yang menjadi saksi penderitaan Jin terus menggelegar dalam nadinya, sehingga mata Jin dapat melihat jelas teknik-teknik Heihachi. Berkat itu Jin mampu menangkis, bertahan, dan menyerang secara bersamaan. Sontak saja Heihachi yang melihat darahnya sudah menjadi pondasi Jin menambah daya kekuatannya. Aura marah yang menggelegar di antara kedua insan memenuhi ring pertandingan. Di situ Jin berhasil menaklukkan kakeknya yang selama ini menjadi partner latihannya. Sebelum meninggalkan arena, Jin melanjutkan tradisi Jin Pachi sebagai pertanda dirinya telah menjalankan darah Mishima. Menggunakan tangan kosong, Jin menghancurkan lentera yang tersisa. Kini dua lentera yang menjadi saksi kekuatan keturunan Mishima berubah dibentukan puing. Pertanda Jin telah menyamai kakek buyutnya. Hal itu amat diapresiasi oleh Heihachi, sehingga turnamen Raja Tangan Besi mantap Heihachi jalankan. Makanya Heihachi meminta Miura mempersiapkan turnamen itu. Karena turnamen Raja Tinju Besi telah resmi dibuka, Jin pun datang ke Peru. Kehadirannya di Peru mendapatkan sambutan dari Miura sebagai tim penyelenggara. Di situ Miura memperingatkan Jin tidak boleh memberitahukan identitasnya kalau dia adalah keturunan keluarga Mishima. Apalagi kalau Jin sampai diketahui berayahkan Kazuya Mishima, dirinya bakal diincar oleh orang-orang, sebab banyak sekali orang yang ingin membunuh Kazuya. Mendengarkan kabar tersebut, Jin auto tercengang. Kemudian seseorang yang sering berduel dengan Jin menyapanya. Tatkala bertemu, Jin dan juga Hwoarang langsung terlibat pertikaian. Namun aksi keduanya terhenti saat ketiga orang tidak dikenal menyapa Jin. Ketiganya termasuk peserta turnamen. Lalu Jin dan kawan-kawan diperingatkan memakai kemampuan mereka di turnamen bukan di jalanan. Setelah itu Jin maupun Hwoarang saling mengobrol, membuat mereka tambah akrab. Nyatanya isi pembicaraan mereka merupakan sindiran, bahkan keduanya sangat tidak sudi jika dikira berteman. Saat di fan, Jin memperhatikan layar ponselnya. Jin melihat-lihat berita mengenai keluarga Mishima. Terdapat juga video tentang pertarungan Heihachi di turnamen Raja Besi. Penasaranlah Jin bagaimana kakeknya berlaga di turnamen Raja Besi.
Saat membuka video pertarungan Heihachi dengan Kazuya, membuat Jin menjadi terkejut. Hwoarang mengetahui duel tersebut merupakan Raja Tinju Besi seri kedua. Sependengaran Hwoarang, pertarungan itu tidak berjalan baik untuk Heihachi. Apalagi saking ganasnya pertarungan, grup finansial Mishima menghapus penayangan di akhir pertandingan. Lalu Hwoarang bercerita sebelum pertarungan melawan Heihachi, Kazuya tidak terkalahkan. Cuma Phoenix yang mampu mengimbangi dan juga nyaris mengalahkan Kazuya. Di situ Hwoarang memberikan Jin nasihat, jangan melihat model rambut Phoenix yang terkesan kocak. Soalnya Phoenix adalah orang yang mesti Jin waspadai. Setelah itu Jin penasaran apa yang terjadi kepada Kazuya sesudah berlaga dengan Heihachi. Menurut berita yang tersiar, diduga Kazuya dibantai oleh Heihachi. Di kesempatan itu wanita bernama Williams Nina merasa kematian Kazuya merupakan hal baik. Jika Kazuya si jahat masih hidup, dunia penuh dengan kekacauan. Akan tetapi bukan berarti Heihachi orang baik pula. Mendengarkan pembicaraan buruk tentang Heihachi, Miura pun memberikan komentarnya. Di situ Miura meminta semuanya lebih fokus soal turnamen daripada berspekulasi tentang tuan rumah. Selang beberapa waktu tibalah rombongan Jin di area duel. Di sana juga ahli bela diri yang terpilih dari berbagai negara telah berkumpul. Kemudian Jin menanyakan keberadaan Heihachi kepada Miura. Lantas Miura menunjukkan lokasi di mana Heihachi berpijak. Setelah itu Jin menemui Heihachi. Di sana Heihachi mengatakan jika Ogre menyerap semangat pertarungan pastinya dia bakal nongol. Jadi sampai waktu itu tiba Jin harus bertahan. Kalau tidak sia-sia saja Heihachi mengadakan turnamen. Mendengarkan ucapan Heihachi, Jin membalas kalau tujuannya mengikuti turnamen adalah untuk menang. Di kesempatan tersebut Jin menanyakan soal pertarungan antara Heihachi dan juga Kazuya. Sayangnya Heihachi tidak memberikan jawaban. Lantas Heihachi berkata tidak perlu menilik sesuatu yang sudah berlalu. Sekarang fokus Jin hanyalah memenangkan turnamen dan menggapai tujuannya atas latihannya selama ini. Menjelang malam, Miura meresmikan pembukaan turnamen Raja Tinju Besi. Di saat bersamaan turnamen ditayangkan ke seluruh penjuru, sehingga bisa disaksikan oleh seantero dunia. Lalu Heihachi memberikan kata sambutan secara singkat sebagai formalitas. Menurut Hwoarang, seperti biasa seorang Heihachi tidak banyak bacot. Setelah itu peserta turnamen diberikan sajian yang boleh mereka santap. Saat melihat Nina berjalan sendirian, Jin pun mengikutinya. Namun Jin dicegat oleh Lore Smith. Beliau mengetahui kalau Jin berada di pengasuhan Heihachi. Di situ Smith berkata semua orang terdekat Heihachi selalu dalam bahaya. Akan tetapi ucapan Smith tidak mempengaruhi mental Jin. Setelah mengungkapkan pendapatnya, Smith menyerang Jin. Namun Jin dapat bertahan dari serangan Smith. Di situ Jin menahan dirinya untuk tidak terlibat perkelahian yang tidak penting. Kemudian Jin mengingatkan Smith mereka bisa melanjutkan duel di turnamen. Setelah itu Jin mencari keberadaan Nina. Saat ketemu, Jin langsung mengajak Nina mengobrol. Lantas Nina menyindir Jin untuk berhati-hati tatkala mengikuti wanita baik-baik sepertinya di area sepi. Kemudian Jin menanyakan perihal Kazuya kepada Nina. Akan tetapi Nina tidak mau membahas soal Kazuya, sebab tidak ada hal baik yang bisa dibicarakan jika menyangkut tentang penjahat Kazuya. Sebelum pergi, Nina mengingatkan Jin sebaiknya dia tidak terlibat dengan keluarga Mishima. Ternyata obrolan kedua insan terdengar oleh Phoenix yang lagi minum di sekitaran itu. Tidak dapat jawaban dari Nina, Jin menanyakannya kepada Phoenix. Lantas Phoenix mengatakan ucapan Nina ada benarnya. Jin tidak perlu memikirkan soal keluarga Mishima. Namun tentang Kazuya yang sangat jahat memanglah sebuah kebenaran. Di situ Phoenix mengungkapkan ucapan bijak gurunya bernama Marshall, di mana Marshall menyatakan sikap diri berada di atas ring sama dengan cara hidup mereka. Setelah mengatakan kalimat Marshall, Phoenix bercerita peristiwa yang dia saksikan menggunakan mata kepalanya sendiri. Kala itu Phoenix dan kawan-kawan menonton pertarungan sengit antara Kazuya dan juga Heihachi. Tatkala musuh tidak lagi berdaya, Kazuya terus menghujani hantaman mengerikan. Sesudah Heihachi pingsan, Kazuya melemparkannya ke dasar arena. Karena Heihachi kalah, semua yang menjadi wewenangnya.
diambil oleh Kazuya, termasuk Mishima Zaibatsu. Sejak kejadian mengerikan tersebut, harusnya Heihachi tidak lagi bisa mengikuti turnamen Raja Besi kedua. Namun rasa ingin membalas perbuatan Kazuya di arena membangkitkan semangat dari Heihachi. Kemudian Kazuya dipertemukan dengan Heihachi lagi, sehingga pertarungan sengit tidak terelakkan. Namun kali ini berbeda, Heihachi berhasil menaklukkan Kazuya. Menurut Phoenix, seorang Heihachi wajar jika membunuh Kazuya mengingat perbuatan beringas si doi. Setelah menceritakan tentang keluarga Mishima, Phoenix meminta Jin fokus saja pada pertandingannya, sebab tidak ada gunanya membicarakan ayah dan juga anak. Namun Jin masih saja kepikiran soal Heihachi yang membunuh ayahnya, sehingga Jin memaksa Ganryu mengizinkannya bertemu dengan Heihachi. Sontak saja Ganryu kesalnya bukan main. Kehadiran Jin membuat rapat dihentikan. Sebelum meninggalkan ruangan, Miura diminta memastikan penelitian mereka kepada bos Konosuke. Sesudah tinggal mereka berdua saja di ruangan itu, Jin menanyakan secara gamblang mengapa Heihachi sampai melenyapkan nyawa ayahnya. Lantas Heihachi menjawab kalau Kazuya sangat jahat dan benar-benar keji. Sebelumnya Kazuya tidak berlaku demikian, namun Kazuya kalah dari pengaruh gelap yang ada pada tubuhnya. Selama bertahun-tahun Heihachi menyelidiki perubahan mental Kazuya. Usut punya usut, ternyata Kazuya memiliki gen iblis di dalamnya. Gen iblis merupakan kelainan genetik. Sayangnya Kazuya memilih tenggelam dalam aura kegelapannya hingga mengalahkan akal sehat maupun nuraninya. Salah satu penyebab terbangkitnya gen iblis dalam diri Kazuya karena kebenciannya terhadap Heihachi. Saat mendapati informasi tersebut, barulah Jin sadar alasan sang ibu tidak pernah mau menceritakan sosok ayahnya. Menurut Heihachi, seorang Kazuya memanglah kuat, tapi gen iblis dalam dirinya menambah kekuatan Kazuya berkali-kali lipat. Dari penelitian yang Heihachi dan kawan-kawan lakukan selama bertahun-tahun, diketahui bahwa jiwa petarung kuat yang dapat menarik perhatian Ogre. Lantas Heihachi menanyakan sebelum Ogre nongol, apakah Jin berkelahi. Mendengar pertanyaan itu, Jin menjawab dirinya memang berurusan sama beberapa pembuli. Setelah mengetahui fakta tersebut, Heihachi menjelaskan Ogre yang merasakan sosok petarung dalam tubuh Jin membuat keluar dari persembunyiannya. Tujuan kedatangan Ogre tidak lain adalah menantang seseorang yang lebih hebat daripada dirinya. Sontak saja Jin shock, dirinya lah yang menyebabkan ibunya terbunuh. Kemudian Heihachi menasehati Jin tidak perlu meratapi kematian Jun, tapi Jin harus menghormati pengorbanan ibunya dengan mengalahkan Ogre. Setelah mengatakan pendapatnya, Heihachi meninggalkan Jin yang tengah meratapi kemalangan dirinya. Setelah itu Heihachi menanyakan hal apa yang dipelajari oleh bos Konosuke tentang Liontin Chang. Berdasarkan hasil penelitiannya, bos Konosuke meyakinkan Miura kalau sel tahanan bisa menahan Ogre. Sesudah mengetahui info dari Miura, Heihachi memastikan dia akan mempelajari semua yang berkaitan dengan kekuatan Ogre. Di situ Miura penasaran, bisakah Jin mengalahkan makhluk seperti Ogre? Lantas Heihachi menjawab kalau dia membutuhkan Jin untuk memancing Ogre ke tempat terbuka. Sebelum pertandingan dimulai, wanita bernama Ling Xiaoyu, teman sekolahnya Jin, datang menyapa. Di situ Xiaoyu heran, bukannya mempersiapkan diri, Jin malah merenung di sana. Lantas Jin berkata dia perlu menjernihkan pikirannya sebelum bertanding. Setelah itu, laga antara Jin dan juga Smith dilangsungkan. Kebencian Smith pada Heihachi akan dilampiaskan kepada Jin yang dianggapnya sebagai anak buah musuh bebuyutannya. Kemudian Smith menggunakan tinjunya berulang kali kepada Jin yang dalam posisi bertahan. Lalu Jin membalas serangan Smith memakai tendangannya. Hal itu membuat lengan Smith ngilu. Namun keduanya masih di kondisi terbaik. Sebagai balasannya, Smith mengarahkan sepakan dan juga tinjunya. Setelah itu Smith memasang kuda-kuda bertahan. Menurut Hoarang, seorang Smith hebat juga. Tatkala Jin melesatkan sergapannya, Smith menghujani doi dengan serangan kombinasi pukulan tangan dan juga kakinya. Di situ Jin dapat dipojokkan oleh Smith. Akan tetapi Jin tidak membiarkan musuh unggul darinya. Lantas Jin membawa kenangan pahitnya menjadi sumber kekuatan. Hal itu seperti pengajaran Heihachi ketika melatih dirinya.
di mana cara tersebut bisa menjadi senjata Jin di arena. Dalam sekejap, Jin membalikan keadaan yang semula menyudutkannya. Di situ Jin menerapkan gaya Mishima, akibatnya pertahanan Jin sekuat serangannya. Alhasil Smith tidak berdaya mengimbangi kekuatan Jin. Setiap pukulan, tendangan, dan juga tangkisan yang Jin perbuat mendapatkan balasan telak kepada Smith. Akan tetapi keinginan tidak mau kalah dari Jin yang dia anggap kacung musuhnya terus menyebabkan Smith bertahan. Padahal kondisi Smith amat tidak diuntungkan. Walaupun semangatnya tinggi, daya sergapan Smith tidak mengimbangi kemampuan tarungnya, sehingga lesatan jurus Smith pun ditangkis sama kuasa tempur yang dimiliki oleh Jin. Tidak ada jalan lain menghentikan pertarungan yang sudah tahu siapa pemenangnya. Jin pun memberikan tendangan saktinya, sehingga Smith mengalami patah kaki yang membuatnya tidak layak meneruskan pertandingan. Lantas wasit mengumumkan Jinlah pemenangnya. Menyaksikan kemenangan sohib mereka, Hwoarang dan juga Xiaoyu bergegas menghampiri Jin. Namun Jin lebih mengutamakan kondisi Smith. Hal itu membuat Heihachi sedikit kesal, sebab Jin belum sepenuhnya membuang fasisme Kazama. Walaupun menang, Jin tampak seperti orang yang kalah bertarung, sehingga Hwoarang menyatakan keheranannya. Lantas Jin memberitahukan sumber kemurungannya tidak lain adalah Smith. Sebab Jin heran segitu kalinya Smith di arena sampai dia tidak punya cara lain menghentikan pertandingan. Harusnya kalau Smith tidak bersikeras melanjutkan laga, kakinya tidak akan patah. Seolah-olah Smith punya masalah pribadi dengannya. Mendengarkan hal itu, Hwoarang menyampaikan semua yang terlibat di turnamen memiliki kepentingan pribadi. Berhubung pertandingan antara Xiaoyu dan juga Nina dilangsungkan, kedua friend segera menuju ke arena. Tampak Xiaoyu tidak merasa cemas sama sekali, bahkan Xiaoyu menjadikan wajah serius Nina sebagai candaan. Di situ Jin memperingatkan Xiaoyu Nina seorang pembunuh bayaran yang tidak boleh dia remehkan. Akan tetapi Xiaoyu tidak gentar, malahan dia ingin menyandingkan Nina dan juga Jin yang bermuka ketat. Tujuannya untuk mengetahui siapa yang mudah tersenyum antara kedua insan. Mendengarkan bacotan Xiaoyu, Nina pun amat kesal. Setelah itu Nina dan juga Xiaoyu saling serang. Tampak Nina terus-menerus memberikan Xiaoyu tekanan dalam setiap serangan. Hal itu membuat Jin cemas akan situasi Xiaoyu. Kemudian Jin merasa heran mengapa Heihachi mengizinkan anak kecil seperti Xiaoyu berlaga. Lantas Heihachi mengingatkan bahwa Jin juga seorang bocah. Sementara di pertarungan kedua wanita, Nina menghujani bogeman tanpa henti. Walaupun sudah dihajar sedemikian hingga, Xiaoyu menganggap serangan Nina hanya segitu saja. Sontak saja Nina yang diremehkan terus melesatkan tendangan dan juga pukulannya. Di situ Heihachi menjadi komentator pertandingan untuk membuka cakrawala Jin mengenai sosok Xiaoyu. Sekilas memang Xiaoyu tampak dipojokkan membiarkan lawan melancarkan sergapan tanpa henti. Namun bagi petarung kawakan, seorang Xiaoyu lagi mengerjai lawannya. Dalam artian Xiaoyu membiarkan musuh melakukan banyak gerakan yang tanpa sadar menguras energi diri sendiri. Sebab tipikal Xiaoyu selalu menggunakan strategi ketimbang mengasihani dirinya. Sontak saja Jin jadi sadar setelah tercerahkan oleh Heihachi. Dan benar saja ocehan beliau, Xiaoyu dalam kondisi penuh luka tampak asyik dan menikmati setiap momen yang Nina lesatkan. Dalam posisi bertahan saja, Xiaoyu sudah membuat lawannya mengeluarkan serangan tipe beruntun, mulai dari pukulan, tendangan, dan juga hantaman menggunakan bagian tubuh atas maupun bawahnya. Namun tatkala melihat celah dari sergapan lawan yang menyerangnya secara membabi buta, disitulah Xiaoyu membalikan keadaan, sehingga musuhnya yang lengah akan kemenangan palsu yang Xiaoyu ciptakan mengurangi pertahanan. Makanya Xiaoyu mudah melakukan cengkraman. Lalu Xiaoyu menggunakan kekuatan tangan sebagai jurus pamungkas. Tumbangnya Nina sebagai bentuk kemenangan Xiaoyu. Di rehat pertandingan, Jin memutuskan menjenguk Smith. Namun Smith tidak ada di kamarnya, sehingga Jin mencari tempat nongkrong Smith. Akhirnya Jin berhasil menemukan keberadaan Smith. Lantas Jin coba menjelaskan bahwa dia bukanlah anak buah Heihachi. Alasan Jin dilatih oleh Heihachi karena adanya masalah pribadi yang tidak bisa dia ceritakan. Mendengar tentang problema pribadi, Smith menceritakan kalau dia punya dendam kepada Heihachi.
sebab gara-gara seorang Heihachi, Smith kehilangan keluarga tercintanya. Makanya Smith menasehati sebaiknya Jin jauh-jauh dari Heihachi. Apalagi Heihachi suka memanfaatkan semua orang demi kepentingannya sendiri. Di situ Smith yakin Heihachi belum mengajari Jin cara berpendirian. Hal itu terbukti dari Jin yang mengunjungi lawan tandingnya yang tengah terluka. Lantas Heihachi yang datang membenarkan ucapan Smith. Jika Heihachi mendidik Jin secara tegas, tidak mungkin menghabiskan waktu untuk menjenguk Smith. Harusnya Jin fokus pada pertandingan yang sebentar lagi mesti dia lakoni. Setelah mengatakan hal itu, Heihachi segera menyuruh Jin fokus pada pertarungannya. Sebelum Heihachi menjauh, Smith mengatakan suatu hari mereka akan berduel. Jika Smith layak membuang waktunya, Heihachi akan menerima tantangan itu. Kemudian duel Hwoarang dan juga Jin dilangsungkan. Tampak Jin mengingat petua ibunya, di mana Jin harus mengalahkan emosi dalam dirinya. Selain itu, Jin tidak boleh tersenyum atas penderitaan orang lain. Semua wejangan ibunya diterapkan Jin dalam pertempuran. Akan tetapi hal itu tidak dapat memojokkan Hwoarang. Bahkan Jin terlihat lemah tatkala menerima serangan lawannya, sehingga Jin sesaat dapat disudutkan oleh Hwoarang dan membuat dia terkena jurus tendangan musuhnya. Namun begitu menatap Heihachi, Jin terkenang ucapan beliau. Jin bukan hanya harus bertarung, dianya juga mesti menang sebagai Mishima. Dengan mengalahkan setiap lawannya, maka Jin selangkah lebih dekat menggapai Ogre. Setelah mengingat petua dari Heihachi, muncullah semangat apinya sehingga cara bertarung Jin berubah 180 derajat. Kini Jin menerapkan gaya bertarung Mishima dan membuang ciri khas Kazama. Alhasil serangan Jin memojokkan lawannya. Namun Hwoarang masih berusaha menyeimbangkan kekuatannya dengan gaya tempur Jin. Hal itu sempat menghempaskan tubuh Jin. Setelah terjatuh, Jin pun bangkit kembali. Lalu tangkisan Jin separah serangannya dan pertahanan Jin sekuat sergapannya. Akibatnya Hwoarang terkena serangan beruntun Jin. Ketika coba menahan efek jurus Jin menjadikan Hwoarang kalah telak. Niatnya Jin ingin menyelesaikan pertarungan yang sudah dimenangkan olehnya menggunakan sikap Mishima. Namun Jin memutuskan menerapkan gaya Kazama, yaitu berhenti dikala lawan tidak sanggup bertanding lagi. Sontak saja Heihachi kesalnya bukan main sama murid didikan sekaligus cucunya. Lalu Jin membantu memapah Hwoarang. Kemudian kedua friend disambut oleh Xiaoyu. Di situ Xiaoyu menyatakan dia harap tidak pernah lagi menyaksikan kedua sahabatnya berlaga. Akan tetapi kedua pria siap bertanding ulang kapan saja. Pertandingan selanjutnya adalah antara King dan juga Xiaoyu. Di situ Xiaoyu dipusing terus-menerus oleh King. Setelah puas menjadikan Xiaoyu komedi putar, King segera menghempaskannya. Namun Xiaoyu masih bisa bangkit. Lalu pertarungan kembali dilakukan, kedua insan pun saling serang. Pada akhirnya Xiaoyu berada di jeratan King. Menggunakan teknik gulatnya, King berhasil mengalahkan Xiaoyu. Saat tersadar dari pingsannya, Xiaoyu mendapati Jin yang menjenguknya. Di situ Xiaoyu memohon agar Jin jangan menceramahinya hanya karena dia wanita yang tidak berdaya mengalahkan lawannya. Lantas Jin mengatakan dia tidak akan memarahi Xiaoyu hanya karena seorang wanita. Soalnya orang yang mengajari Jin bela diri adalah ibunya. Beliau wanita paling hebat yang pernah Jin temui. Lalu Xiaoyu turut bersedih atas meninggalnya Jun. Tanpa keduanya sadari, King tengah mendengar obrolan mereka. Akan tetapi keberadaan King akhirnya diketahui oleh Xiaoyu. Namun King keburu kabur dari sana. Kemudian dua petarung yang akan bertanding sudah berada di arena. Di situ Heihachi telah memastikan kebenaran laporan kematian King yang diserang oleh Ogre. Sehingga Heihachi meyakinkan Jin kalau King yang berlaga di arena adalah orang lain. Kemudian Heihachi mengatakan Phoenix harusnya bisa mengalahkan Kazuya jika ayah Jin tidak memiliki gen iblis. Lantas Jin diminta memperhatikan apa yang membuat petarung kalah atau memenangkannya. Setelah itu pertandingan antara King dengan Phoenix dilakukan. Lantas tendangan Phoenix dibalas sepakan oleh King. Kemudian Phoenix menggunakan tinju dan kaki berulang kali yang dia lesatkan kepada King. Lalu Phoenix memakai teknik saktinya hingga King terhempaskan. Akan tetapi King sama sekali tidak terpojokkan dengan semua serangan Phoenix.
Lalu King memberikan serangan balik dari darat ke udara sampai terjun bebas membuat Paul menjadi KO. Usai menonton pertandingan, Heihachi membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan ilmuwannya. Lantas beliau menyampaikan sel tahanan bisa menahan ogre lebih lama lagi. Namun jika ogre tidak tertarik kepada Kazama, mereka harus mempelajari banyak hal lagi. Setelah itu Heihachi meninggalkan ruangannya. Kemudian Heihachi diserang tiba-tiba oleh wanita bernama Julia Chang. Sebab Julia ingin membalaskan dendam ibunya. Di situ Julia meminta Heihachi mengembalikan liontin milik ibunya. Sayangnya, Heihachi tidak mengindahkan permintaan Julia. Kemudian pertandingan antara kedua insan berlanjut lagi. Akan tetapi Julia tidak berkesempatan melakukan perlawanan hingga dia babak belur. Menyaksikan pertarungan tersebut, Jin pun turun tangan. Lantas Jin meminta kakeknya menyerahkan urusan Julia kepadanya. Setelah Heihachi pergi, Jin segera mengulurkan tangannya. Namun karena tahu Jin keturunan Mishima, Julia menolak kebaikan si doi. Di kesempatan itu Jin menceritakan Heihachi mendapatkan liontin dari pria bodoh. Mendengarkan hal itu, Julia menjelaskan sedari awal ibunya bernama Michelle Chang sudah menyembunyikan liontin ke dasar danau. Sialnya, kehendak Heihachi yang menginginkan liontin itulah membuat seseorang mencuri dari ibunya. Menurut ibunya Julia, jika liontin jatuh ke tangan Heihachi bakal disalahgunakan. Lantas Jin berjanji setelah mengalahkan King, dirinya akan mengambil liontin. Kemudian pertandingan antara Jin dan juga King dilangsungkan. Saat serangan dimulai, keduanya saling beradu jotos. Lalu King menghantam dan juga menjengkram Jin. Untuk melepaskan jeratan dari King, Jin membogem perut lawannya. Setelah itu keduanya menggunakan kekuatan tangan. Begitu ada kesempatan, King menghancurkan pertahanan Jin memakai tendangan saktinya. Lantas King mendorong tubuh Jin dan menerapkan teknik gulatnya. Kondisi demikian, Jin teringat ucapan Julia, di mana King dan juga doi punya kesamaan. Jin ingin membalas dendam atas kematian ibunya, sementara King ingin mendonasikan hadiah kemenangan untuk mempertahankan panti asuhan. Namun Jin yang harus menjadi juara turnamen menguatkan dirinya, sehingga tekad Jin membuatnya terlepas dari belenggu King. Setelah Jin memberikan serangan balasan, perkelahian dia dan juga King bertambah sengit. Tampak Heihachi terus memperhatikan liontinnya, berharap kekuatan jiwa petarung di salah satu kandidat bisa menghadirkan ogre. Sementara di arena Jin terhempas, namun semangatnya bangkit karena didukung teman-temannya. Kemudian Jin mengeluarkan teknik Mishimanya dan membuat King menjadi tersudut. Alhasil serangan kombinasi pukulan dan juga tendangan yang dilesatkan Jin mengalahkan King di pertarungan. Di situ Jin menyampaikan kalau dia tidak menginginkan hadiah turnamen, sehingga King bisa menggunakan uangnya untuk mempertahankan panti asuhan. Sontak saja King terkejut sekaligus terharu, bahkan teman-teman Jin turut mengapresiasi sikap mulianya. Lalu pertarungan tambahan akan dilangsungkan, di mana Jin harus berlaga sama juara bertahan turnamen Raja Tinju Besi. Sontak saja Xiaoyu dan kawan-kawan mencemaskan Jin yang bertanding dengan Heihachi. Di situ Jin mengingat ucapan Heihachi tatkala dia menanyakan apa yang doi lakukan sebelum kemunculan ogre. Kala itu Jin berkelahi sama geng anak kampung. Saat malamnya ogre menyerang, mengakibatkan Jun tewas. Lantas Heihachi berkata cara Jin menghormati pengorbanan ibunya dengan mengalahkan ogre. Di saat bersamaan Jin terkena ucapan Julia. Kala itu Julia memberitahukan kalau King sama seperti Jin, di mana orang terkasih direnggut oleh ogre. Menurut Misela, ibunya Julia, kemungkinan ogre dilepaskan oleh Heihachi demi kepentingan pribadinya. Sesudah mengingat kedua obrolan tersebut, Jin menanyakan benarkah kakeknya yang melepaskan ogre. Lantas Heihachi membenarkan statement tersebut. Dari situ Jin tahu pembunuh ibu dan juga orang kuat lainnya adalah Heihachi sendiri. Setelah itu pertandingan dilangsungkan, baik Jin maupun Heihachi saling menyerang. Kemudian Jin menghempaskan tubuh Heihachi. Di saat bersamaan Heihachi melawan balik Jin. Di situ kedua pria sama-sama menggunakan teknik Mishima. Lalu Jin yang lebih unggul melemparkan Heihachi. Namun Heihachi bangkit lagi. Lantas terjadilah duel menggunakan tangan dan juga kaki. Di kesempatan itu Heihachi mengeluarkan semua tekniknya dan menyerang Jin yang berada di udara.
sehingga Jin pun terhempas ke lantai. Dalam kondisi kritisnya, Jin teringat wejangan dari ibunya. Kala itu beliau mengatakan untuk melawan ukuran dan bentuk diperlukan kejutan yang dibarengi sama teknik. Setelah mengenang ajaran Jun, Jin menggunakan Ryu Insei bela diri keluarga Kazama. Hal itu memojokkan Heihachi yang tadinya unggul. Bahkan Jin mengujangi serangan dari darat ke udara hingga Heihachi tidak berkesempatan melakukan perlawanan. Tatkala terhempasnya Heihachi ke lantai, disitulah Leontin terlempar. Di saat bersamaan Ogre muncul, menyaksikan musuh bebuyutannya, emosi Jin meluap-luap. Nongollah bayangan api si saksi kenangan pahitnya yang tergambar di bola mata Jin. Kemudian Jin yang memiliki jiwa petarung kuat mendapatkan perhatian dari Ogre. Lantas Ogre dan juga Jin saling bertarung. Menyaksikan pertempuran itu para sohibnya jadi cemas. Akan tetapi Heihachi melarang Xiaoyu dan kawan-kawan sebab ini adalah pertarungan Jin. Lantas Jin yang tersudutkan mengingat petuah di mana Jin harus menghilangkan keraguannya, sehingga Jin bangkit kembali melesatkan tendangan dan bogemannya kepada Ogre. Tekad kuat Jin yang ingin membalas kematian ibunya menjadi sebuah sumber senjata. Alhasil, lesatan jurus-jurus Jin menumbangkan si Ogre. Setelah itu Heihachi meminta ilmuannya memenjarakan Ogre, namun Jin mengatakan Ogre telah mati, maka urusannya telah selesai. Sontak saja Heihachi kesal menganggap Jin adalah kacang yang lupa kulit. Lantas Jin membalas Heihachi dalam kematian ibunya dan orang baik lainnya. Oleh sebab itu Jin tidak sudi bersua lagi dengan Heihachi. Mendadak terjadi keanehan di mayat Ogre. Tidak lama, Ogre berubah menjadi Gargoyle. Lantas Gargoyle mengincar Jin yang lebih kuat daripada yang lainnya. Kali ini Jin kesulitan menghadapi Gargoyle. Lalu teman-teman Jin berusaha menolongnya menghadapi Gargoyle. Akan tetapi Phoenix dan kawan-kawan tidak dapat mengalahkan si iblis. Kini tinggal Xiaoyu yang masih bisa bertarung. Sementara Heihachi hanya mengamati saja. Tidak lama Xiaoyu berada dalam cengkraman Gargoyle. Sontak saja Jin tidak ingin peristiwa yang menimpa ibunya dialami oleh Xiaoyu. Disitulah Jin teringat ucapan Heihachi. Tatkala rasa sakit mendera hingga tidak mampu bangkit lagi, Jin harus mengenang ketidakberdayaan saat Ogre membunuh ibunya. Di saat bersamaan ucapan ibunya terngiang, melarang Jin dikendalikan oleh amarah. Akan tetapi pesan Heihachi yang menggema menyuruh Jin menghilangkan pasifisme Kazama dari pikirannya. Setelah berkecamuk dalam petuah yang bertentangan, Jin bangkit lagi. Lalu Jin yang sudah memicu kebangkitan gen iblis dalam dirinya mampu mengimbangi pergerakan Gargoyle, sehingga Jin gampang menghindari serangan dan mudah melakukan sergapan balik. Itu pun Jin lakukan secara brutal, membuat Gargoyle tidak dapat melakukan perlawanan. Setelah menarik jenggot musuhnya, Jin menghentakkan kepalanya ke arah lawan. Di saat bersamaan Gargoyle yang kalah lenyap dari muka bumi. Kemudian Heihachi yang tengah bersembunyi menampakkan dirinya. Di situ Heihachi menganggap Jin berbahaya sebab sudah membangkitkan gen iblis. Tidak lama Heihachi melancarkan tembakannya. Sontak saja Xiaoyu dan kawan-kawan menghujat Heihachi yang tindakannya melebihi kejahatan Kazuya. Namun Heihachi menganggap dirinya pahlawan. Di kondisi tidak sadarkan diri, Jin pun mengingat kenangan bersama ibunya. Di situ Jin meminta maaf kepada Jun sembari mengeluarkan air matanya. Di saat bersamaan, gen iblis memenuhi diri Jin. Lalu sadarlah Jin dengan mode iblisnya. Kemudian Jin menghajar Heihachi habis-habisan. Tidak mau Jin menjadi pembunuh manusia, geng Xiaoyu meminta Doi menghentikan aksinya itu. Mengira Jin akan menghantamnya lebih parah lagi, membuat Heihachi menyebut cucu berdarah sejati Mishima. Namun Jin merasa ogah sama sebutan kakeknya, sehingga Jin tidak lagi mendarahkan pukulan. Lalu Jin mengambil liontin dari saku Heihachi dan melemparkannya ke lantai. Kemudian Xiaoyu mengambil liontin tersebut. Setelah itu Jin menatap Xiaoyu. Menyaksikan sorot mata Jin, Xiaoyu pun menangis. Sebab Xiaoyu tahu Jin akan pergi menjauh. Dan benar saja, Jin pun terbang tinggi ke udara, dipenuhi sama kekecewaannya. Lantas geng Xiaoyu cuma bisa menyaksikan sohib mereka berlalu begitu saja. Dan cerita pun bersambung sampai di sini.
Dan mungkin sampai di sini dulu.